friend Jaki, Pak Reci. Gimana Jak, kabarnya Jak? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jak, langsung perkenalan lama. Langsung, oke. Halo semuanya, nama saya Zaki Fahrezi. Switch. Saya sekarang berusia 17 tahun, juga satu sekolahan dengan Dita atau Adit. Tapi kita beda jurusan. Saya jurusan farmasi dan Dita DKV gitu. Saya juga sekarang lagi PKL di sebuah instansi kesehatan di Kabupaten Garut gitu. Apalagi? Udah, itu aja. Oh udah. Ya teman-teman, ini teman aku Jaki. Ya dia sering nyiapin pakai bahasa banyak banget. Iya. Dia juga sering diajarin bahasa tapi Susah teman-teman. Dia tuh kalau ngajarin kayak orang greget, tahu nggak? Waktu itu dia ngajarin bahasa Rusia, tapi akunya nggak apa-apa. Padahal ABCD doang. Au! Oke, lanjut. Jaki, Jakul. Yo. Nanya apa ya? Apa ya? Jak, oke Jak. Yo. Tadi kita udah keliling-keliling Hotel Harmony. Ya. Gimana keadaan lo? Bagus. Sangat bagus memukau. Memukau. Oh ya, Jaki. Yo. Coba dong. Bentar, gue penasaran banget dah. Kenalin diri lu dong pakai bahasa Rusia. Oke. Flexing. Всем привет, друзья. Меня зовут Заки Фахрези. Мне сейчас 17 лет. Jerman. Also Leute, ich bin Zaki und ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ja. China. 大家好，我叫施金志，我是现在17岁了，我现在汉语学系的。 Tuh kan, dia udah pasif banget. Gimana gue ngerti? Dan lu tahu kalau tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti apa-apa soal Chinese or some shit gitu. Ulang. Dan lu tahu kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Chinese or some like that, tiba-tiba diajakin ngomong bahasa Chinese. Damn, what am I supposed to do, man? Damn. But I think that's a good thing though. Good thing when you teach it. Yeah, of course. Jadi Zak, gimana menurut kamu tentang Hotel Harmony ini, bro? Sangat bagus. Sangat unbelievable. Why is it? Karena saya pernah ketika waktu itu study tour dan juga menginap di suatu hotel, sangat berbeda itu vibes-nya, terus juga lingkungannya sangat berbeda dengan Hotel Harmony gitu. Wah, tadi mau ngomong apa ya? Emang ekspektasi maneh sebelumnya tentang hotel tuh kayak gimana? Ekspektasi sebelum kesini itu kayak hotel cuma kayak tempat kamar-kamar penginapan doang gitu, tapi pas lihat kesini banyak hal ternyata di dalam hotel itu, terutama di Hotel Harmony itu ada mini zoo, ada juga water park, terus juga ada tadi yang permainan itu Playground. Iya, playground, terus juga ada itu yang apa sih namanya itu yang bola itu Bola apa? Oh, apa sih namanya? apa sih Mini namanya? soccer ya. Ya mini soccer yang begini-gini. Iya. Terus ada kafe juga ya. Di mini zoo ada apa aja tadi tuh? Ada iguana, ada bonsai. Ada ikan, Ada burung-burung, macam-macam burung. Terus kita juga tadi ngelihat balon udara ya. Hmm, Badak banget. Terus dia foto-foto, parah banget. mantap. Kamu pernah gak sih kayak tiba-tiba suatu hari, suatu malam berandai-andai, kayaknya pengen deh kerja di hotel, tapi Pernah. sebagai orang translator gitu? Pernah pasti. Nah, karena kan cita-cita mana itu translator kan? Dulu sebenarnya sebelum masuk ke jurusan farmasi, ada plan itu masuk ke perhotelan, tapi dikarenakan atas perizinan orang tua kurang diizinkan untuk perhotelan, jadi ya terpaksa masuk farmasi gitu. Emang perhotelannya mana mau di bagian mananya? Any kind of misalkan kayak resepsionis atau apa gitu. Terus kalau misalnya Zaki ini tiba-tiba
suatu saat nanti akhirnya kerja di hotel sesuai dengan cita-cita, terus ketemu dengan orang-orang bule, dengan orang-orang yang dari Chinese, dari Barat, Eropa, semua pokoknya, kamu bakal ngapain? Contohnya nih, kamu kan paling bisa bahasa Rusia ya? Iya. Bahasa Rusia, bakal ngapain? Pasti pertama-tama diajak ngobrol lah, apakah benar orang Rusia gitu-gitu, basa-basi dulu. Terus juga nanyain ada yang mau dibantu gitu-gitu. Terus juga kan orang Rusia sangat sedikit, jarang buat orang Rusia bisa berbahasa Inggris gitu. Terus kalau misalnya bahasanya nggak maneh ngerti, kayak bule-bule dari Spanyol atau dari Meksiko gitu, Paling pakai alat bantu sih, kayak Google Translate gitu. kalau Google Translate error gimana lu? Bisa nggak lu? Bisa paling dicek itu. Terus kalau HP-nya mati gitu, nggak ada kuota, nggak ada wifi, Paling pakai bahasa tubuh sih. tubuh apa sih? Ya terus, menurut kamu kenapa sih bahasa itu penting banget, apalagi di bagian komunikasi gitu? Oke. Bahasa itu penting banget karena salah satu cara buat kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi apapun halnya kalau misalkan berkomunikasi kita tidak saling mengerti, itu ya percuma gitu. Kamu belajar bahasa dari mana sih sebenarnya? Belajar bahasa dulu itu dari semenjak SD. Waktu kelas 5 SD aku mulai belajar bahasa Inggris waktu itu. Terus juga waktu kelas 6 SD itu mulai belajar bahasa Rusia karena punya banyak banget teman dari Rusia. Gitu. Terus juga ke bawah sampai SMP masuk SMP Islam, jadi belajar bahasa Arab gitu. Wah, berarti kamu sekarang teman-teman dari internasionalnya banyak dong? Lumayan banyak. Paling banyak Orang Rusia. orang Rusia? Wah, dikira orang Cina loh. Ternyata orang Rusia. Lanjut setelah itu masuk ke SMK, belajar bahasa Jerman juga, belajar bahasa Mandarin. Oh ya, SMP itu belajar bahasa Thai juga. Thai? Coba dong ngomong Thai. สวัสดีครับทุกคนผมชื่อผมมีไทยชื่อครับแต่ว่าผมชื่ออาร์มครับ Ngerti nggak teman-teman? ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ Nggak ngerti kan? Aku juga nggak ngerti. Ya gimana? Tapi kalau sekiranya kamu kan masih di fase belajar ya, udah pasti Iya. ya. Kamu tahu bahasanya tapi kamu pengen belajar tapi susah gitu. Menurut kamu apa? Bahasa apa? Paling susah belajar bahasa itu bahasa Mandarin sih, soalnya kita itu harus kayak mempelajari tentang nadanya. Bahasa Mandarin itu ada 4 nada, beda nada pasti beda arti. Terus juga contohnya kayak misalkan ma dan ma. Ma itu kan ibu, mama gitu. Mama. Kalau ma itu kuda. Ma atau ma. Terus Kalau misalkan kamu mau bilang apakah kamu punya ibu? Nio mama. Apakah kamu punya kuda? Nio mama. Gitu. Itu sangat beda. Oh, what the hell? Udah cuma 4 kan? Iya, cuma 4. Yang lainnya ada lagi nggak? Misalnya tadi kan ke atas sama ke bawah. Ya, ada 4. Itu yang pertama A, yang kedua A, yang ketiga A, yang keempat A. Gitu. Wah, gila, keren banget sih. Tapi kalau misalnya kamu masih kayak future aku setelah belajar bahasa Chinese aku mau belajar bahasa ini gitu. Ada pasti. Apa? Pengen banget belajar bahasa Hokkien sih. Hokkien? Kayak gimana itu bahasa? Hokkien itu bahasa kayak bahasa daerah di Cina, tapi di Indonesia penuturnya lumayan banyak. Oh, yang biasanya diobrolin sama Iya. tante-tante Chinese gitu ya. Itu juga angka-angka kayak misalkan cepe, gope, gocap. Oh, itu bahasa Hokkien itu. Berarti kalian yang mau cindo-cindo harus ngerti Hokkien. Jangan cuma mau doang. Jaki, menurut Maneh bahasa yang Maneh pelajari ini bakal kepake nggak di kehidupan sehari-hari Maneh? Of course. Soalnya kan
Saya suka banget jalan-jalan gitu ya. Kemana Itu, aja tuh? kayak misalkan ke tempat-tempat apa sih namanya yang berbau nuansa Tiongkok gitu, terus juga di Jakarta lah tempat-tempat banyak. Nah itu tuh kepake banget kalau misalkan ketemu turis di Jakarta, apalagi banyak banget turis Cina. Itu mereka jarang banget yang bisa bahasa Inggris, jadi ya ngobrol pakai bahasa Cina gitu. Pernah kesusahan gak sih kamu? Apa? Pernah kesusahan gak sih? Pernah sih. Soalnya mereka ngomongnya cepet banget. Cuci. Terus? Terus juga Aduh, sorry. Terus? terus juga ya itu sangat ya kepake banget lah mempelajari bahasa itu. Selain di kehidupan sehari-hari, ada juga masanya bahasa-bahasa itu kepake di dunia kesehatan gitu, apalagi kan di farmasi. Oh iya. Itu kan ada masanya buat PIO atau pemberian informasi obat. Itu kalau misalkan yang beli orang asing, kepake banget gitu buat memberikan informasi tentang obat tersebut gitu. Emang kamu pernah ada pelanggan atau customer yang asing dari luar gitu? Untuk saat ini belum sih gitu. Tapi pengen pasti. Tapi Tapi kayaknya nggak mungkin deh. iya sih mungkin, tapi nggak tahu ya. Oh iya kan, mana anak kesehatannya lupa aing. Mana berarti orangnya sehat dan Insya Allah. dan berseka. Maybe mungkin. Ya udah, berarti gimana nih anak kesehatan untuk menjaga kebersihannya sih? Coba tahu ada tips and trick? yang pasti itu nomor 1, buang sampah ke tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu udah pasti. Terus udah itu aja? Enggak sih, masih banyak. Tapi itu yang Nggak dilakuin. mungkin sangat mudah dilakukan, tapi masyarakat itu kayak kurang aware akan hal itu. Contohnya apa tuh? Ya contohnya Buang sampah tadi. buang sampah di sungai lah, Terus? di sembarangan gitu-gitu. Udah itu aja? Satu aja contohnya? Enggak banyak sih. Satu lagi contohnya apa? Tentang kesehatannya. Ya. Untuk tentang kesehatannya itu jangan merokok sembarangan. Karena tidak semua orang suka dengan asap rokok. Iya, dan kita juga ini ya, yang di sebelahnya juga bisa kena gitu. Iya. Saya juga sangat benci banget gitu sama orang yang suka ngerokok di hadapan orang lain gitu. Tahu tempat lah. Ngerokok tahu nggak tempat apa-apa, tapi tahu tempat. Waktu itu aku pernah tuh ketemu orang ngerokok di motor. Oh, Itu bahaya nggak sih? bahaya banget itu kalau kena mata. Udah. Jack, kayaknya kalau kesehatan nih Rumit ya, karena rumit banget. juga bukan jurusan yang tujuan awalnya. Emang oh iya kan tadi Iya, mau kemana kamu? perhotelan awalnya. Perhotelan. Kalau di perhotelan emang kamu maunya awalnya mau di mana selain di bahasa? Maksudnya? Ya, misalnya kan aku DKP itu pengen bagian gambarnya aja sebenarnya mah, Oh. tapi disuruh kamera, disuruh ini itu. Kalau perhotelan paling pengennya sih di resepsionis sih. Resepsionis, biar bisa ngobrol. Iya. Mana juga nanya dong nggak aing atau apa gitu? Oh nanya? Bisa sok atau? Oke. Kok oke, jangan oke dong, formal banget. Santai. Jangan formal. Dita ini kan sebelumnya pas SMP pernah belajar bahasa Mandarin itu kan. Aduh. Bener kan? Aku ditembak ini, Ci. Gimana emang? Iya benar gak? Tolong guys, tolong guys. Iya, Jak. Apa saja yang pernah dipelajari waktu Jangan formal banget. apa aja yang pernah dipelajari pas SMP gitu, dan juga apakah kepake sekarang gitu ilmunya atau gimana? Jujur aja enggak sih. Jujur, ini teman-teman jangan dicontoh. Dulu aku orangnya sangat amat pemalas. Aku dulu waktu ada guru Mandarin tuh aku tidur. Aku tuh kalau ulangan yang lain kan biasanya ini kan, kalau ulangan tuh pak gede-gede nilai, yang 100, 198, 178, aku 2 biasanya.
Aku bener tuh yang paling bener tuh cuma Mifan sama Yunai. Udah itu doang. Terus akhirnya aku mikir, kalau misalnya aku nggak bisa bahasa, nggak bisa matematika, nggak bisa ini itu, gambar akhirnya gitu. Makanya gue bisa kapi. Mantap. Terus dari kecil emang lu nggak pernah belajar tentang kesehatan gitu? Emang nggak tertarik sama sekali? Emang gak tertarik sama sekali sih. Nanti kuliah mau kemana? Sastra. Sastra? Kalau misalkan ada rezekinya gitu, mendapatkan beasiswa di luar. Iya, kalau misalkan ada rezekinya gitu, beasiswa, pengen banget ke luar negeri. Pengen banget ke luar negeri. Dengan jurusannya itu, kayak ya perhotelan juga boleh lah. Beres ke luar negeri kamu mau balik gak ke Indonesia? Atau meninggalkan Indonesia saja? Aduh, sensitif ya. Harusnya nggak nanya itu ya. Sekali mati biasa. Tahu nggak sih Jack? Waktu itu sebenarnya kan produk-produk kita tuh kebanyakan dari China ya. Banyak tahu produk-produk yang kita dapetin itu belakangnya bahasa Cina. Iya, bener banget. Kamu bisa nggak sih waktu itu bisa baca semuanya gitu keseluruhan dari produk-produk itu? Kalau misalkan dulu itu pasti enggak ya, soalnya belum belajar. Tapi kalau misalkan sekarang bisa sih kayak 70% itu baca. Tapi kalau misalkan yang rumit banget, banyak goresannya itu susah banget sih. Paling gampang I paling gampang. itu satu. Tapi kadang I juga bisa jadi ini ya. Bisa Baju, jadi ifu. kata lain. Aduh, tuh kan. Ifu tetep aja I gini nulisnya. Tapi jadi yang lain. Terus yang biasanya sama apa sih? Banyak banget gitu. Banyak banget. Kayak se itu 4, terus juga shi itu adalah, shi itu 10. Kalau misalkan 14 itu shi se. Kalau misalkan 14 bukan 40. Shi se bu shi si shi. Itu sangat susah kan? Style. Pusing banget ngedengernya. Apaan tadi? Terus kalau Rusia ada yang sama juga nggak kayak Chinese gitu? Atau beda ya? Rusia itu kan susahnya itu paling di grammar sih. Soalnya bahasa Rusia itu banyak banget akhiran kata yang berubah. Contohnya? Kayak знаю, знаешь, знаете, знаем, знают dan lain-lain gitu. Itu artinya apa, Bang? Itu artinya Bang Messi, tolong. tahu. Tahu tofu? Tahu. Tahu, oke. No. Kayak misalkan saya tahu я знаю. Kamu tahu, ты знаешь gitu. Ты знаешь. Kami tahu, мы знаем. Dan itu berbeda-beda sesuai dengan waktunya juga, terus juga tentang apa sih namanya, seseorang yang bicaranya juga gitu. Oh, berarti kalau di Indonesia kan biasanya penambahan kata doang. Iya. Kalau misalnya di Rusia diubah entire words-nya gitu. Nggak di entire, tapi juga di awal dan di akhir itu banyak penambahan dan juga variasinya banyak banget gitu. Berarti kamu kan sekarang belajarnya otodidak ya? Iya, otodidak. Cara kamu belajar apa namanya? Bukan grammar. Kayak misalnya kan kalau kita ngomong Jawa, misalnya Oppo gitu. Itu Indonesian, in Indonesian accents. Kalau di Jawa kan Oppo gitu. Kenapa kamu bisa banget gitu belajar dengan cepat, apalagi aksen Chinese or everything? Yang pertama itu yang selalu dilakuin adalah dengerin dulu lagu dari bahasa yang mau dituju gitu. Itu yang paling pasti. Soalnya lihat juga dengerin dari pronunciation dari penyanyi itu gitu. Terus yang kedua nonton video, entah itu kalau misalkan dari Cina itu kan ada drama Cina, nontonlah itu pronunciation mereka kayak gimana, terus juga mimik wajah mereka kayak gimana gitu. Mimik juga dilihat. Iya. Jadi menyesuaikan antara wajah dengan mulut, itu bahasa ini. Itu negara apa yang kayak gitu? Apa? Negara apa yang mengharuskan mimik mukanya juga? Nggak mengharuskan sih, tapi ini salah satu metode gitu. Contohnya gimana? Coba contohin. Kayak misalkan orang Cina itu kan kalau misalkan orang beginner ya, kalau misalkan mau bilang kamu ngomong apa,
nisho shimana gitu kan. Nisho shimana. Tapi kalau misalkan orang Cina asli itu nisho saya gitu. Jadi ada penekanan, terus juga ada apa reaksi dari wajah dari orang Cina. Nisho saya. Berarti harus julid gitu mukanya. Ini saya. Tapi Gitu. Cina doang kah? Apa Rusia juga? Enggak Rusia juga. Oh, terus apa lagi sih bahasa yang kamu bisa? Bukannya tadi kamu bisa Thailand? Iya. Coba bisa. Thailand kayak gimana? Bisa nggak? สวัสดีครับทุกคนผมชื่ออ่ำนะครับผม Mimiknya. ผมว่าOh. 1 2 3 4 5 6 7 70 ปีนะครับแล้วก็ผมว่าตอนนี้ลองเรียนภาษาไทยครับเพราะว่าผมชอบมากๆเลยนะฟังเพลงของไทยครับ Aduh, nggak tahu itu artinya apa. Itu tapi kalau misalnya Thai berarti lebih gemulai ya? Iya lebih keเลยkayak gitu-gitu ada Hey. อะไรวะgitu. Kalau aku apa? Aku. ผม Kamu? ขุน Kum. ขุน Benci? Benci? benci aduh nggak tahu skip Oh, berarti aku nggak bisa nih. Kalau Cina berarti udah semua ini. Semua kata-katanya kamu pelajari. belum semua tapi sekarang masih tahap HSK 3 sih yang udah 100% komplit itu bahasa apa? paling English English? tapi enggak sih enggak 100% sih tapi yang paling apa sih yang paling better dari yang lain gitu English Dikira kamu langsung bisa thesaurus. enggak dong Terus Old English. enggak dong Do. Terus apa lagi ya? Siapa lagi? Oh iya. Nihong Tapi kamu pernah nonton anime nggak sih? Atau Pernah. nonton film India gitu? kalau anime pernah tapi cuma sekali aja itu nonton Kimi no Nawa bener kan? Oh, Kimi no Nawa yang Madoka no Sekai yang gitu. Tapi dari situ kayak kurang suka aja gitu ke anime jadi ya gitu lah. Emang berarti paling sukanya apa sekarang yang lagi sangat digemari? Sekarang itu lagi suka-sukanya nonton drama Cina sih. Udah pasti. Berarti yang short itu ya? Yang short terus juga yang CEO. long juga. Yang long juga nonton sih. Berarti kalau anime tapi Jepang berarti kamu tahu, ngerti? Tahu sedikit-sedikit soalnya kan di kanji itu banyak yang yang mirip-mirip ya? sama Hanzi. Tapi Yi kan Sama Ichi itu tulisannya satu garis gitu. Wo, watashi. Watashi itu beda. Kalau ini ya, kalau Cina tuh lebih banyak kotaknya. Iya. Kalau misalkan Jepang kan banyak variasi sama katakana dan hiragananya juga gitu. Kalau Korean tahu nggak Korean? Nah, kalau bahasa Korea itu kan satu rumpun bahasa ya sama bahasa Mandarin. Soalnya kan dulu pernah satu dinasti Han gitu. Makanya bahasa Korea itu dalam bahasa Korea Hanguk. Han-nya itu Han dinasti Han gitu. Oh. Hanji. Hanzi Hanji. dinasti Han. Han. Kanji juga kan. Tapi aslinya Han, aslinya itu Iya. Han-nya itu. Oh. Iya. Coba bahasa Korea. Bahasa Korea belum pernah belajar sih, tapi kalau misalkan baca bisa. Terus juga bahasa Korea juga ada namanya Hanja. Apa itu? Hanja itu sama Hanzi. Oh, Hanji. Misalkan 감사합니다 gitu kan. 감사합니다. 감사합니다. Kalau misalkan Hanzi-nya itu ganjie langsung ada apa sih tulisan Korea itu Hangul. Hangulnya itu hamnida. Jadi ganjie hamnida gitu. Oh, berarti kayak Jepang mah des. Enggak, kalau misalkan di Jepang itu kan kanji, tapi kan benar-benar kanji gitu. Tapi kalau misalkan di bahasa Korea, hanja itu jarang dipakai gitu. Oh, berarti buat saat-saat tertentu Iya. atau buat kata-kata tertentu? Dari saat-saat tertentu gitu. Oh, saat-saat tertentu. Pengen denger dong kamu ngomong Jepang. Bahasa Jepang. Pengen melihat orang yang gak wibu tapi ngomong kayak wibu. Hai, konnichiwa. Watashi no namae wa Zaki desu. Watashi wa Nihongo wakarimasen. Yes, you are not a Japanese people, of course. Gue ngerti kalau Jepang dikit. Dulu gue wibu soalnya. Udahlah, paling gitu aja Udah. dari podcast kita.
Gimana pengalaman Anda aing podcastin? Agak sedikit deg-degan ya, soalnya itu ada kamera. Oh, bukan karena ada aku. Guys. Busya. Bukan, katanya bukan, guys. Ya udah kalau gitu, terima kasih teman-teman PKL berbicara. Yo. Ya, sampai jumpa di next video. Terima kasih, sampai jumpa, jangan lupa subscribe. PKL bercerita, tempat kita bercerita, tempat kalian mendengarkan. Sampai jumpa.